Rebahaners, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel Adi Watch. Pada kali ini kita akan membahas sebuah alur dari cerita film The Legend of the Condor Heroes yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan seseorang pengembara yang mampu mempelajari dan mengendalikan jurus tertua yang tak bisa dikalahkan oleh siapapun. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan di awal film diceritakan ada pendekar terkuat di dunia persilatan yang bernama Wang Chongyang yang sudah menguasai kitab 9 yin, dan kabar meninggalnya pun sudah tersebar. Lalu datanglah seorang ke makam Wang Chongyang untuk mengambil kitab 9 yin. Dan ketika mau mengambil kitab tersebut, tiba-tiba Wang Chongyang yang terbang dan menyerang pencuri yang masuk ke makamnya, dan pencuri itu pun terlempar sampai keluar. Dan 20 tahun kemudian ada seorang pemuda di perjalanan menuju suatu kota dan dia berhenti untuk meminum arak yang bernama Gaojing. Tiba-tiba diserang langsung oleh orang-orang misterius dan pertarungan pun terjadi. Dan ternyata mereka adalah para guru dari Gaojing, dan mereka datang ke sini untuk menyelidiki penculikan bayi di kota itu. Dan pelakunya adalah pendekar-pendekar ahli racun yang masih misterius. Lalu scene pun berpindah. Kemudian Gaojing jalan-jalan menuju ke sebuah restoran. Di sana ada perempuan yang mencuri bakpao. Karena kasihan, Gaojing pun bayarin bakpaonya. Dan si gadis ini pun akhirnya pergi. Setelah itu Gaojing akhirnya mampir dan makan di restoran tersebut, dan di sana ada orang tua yang tidak dikenal. Tiba-tiba meminta arak ke Gaojing. Karena Gaojing itu anak yang baik dan tidak sombong, akhirnya dipesenin dan dibayarinlah arak tersebut. Lalu datanglah 2 orang pendekar penginapan Baito yang membuat onar, dan salah satunya merayu si Gaojing. Karena Gaojing ini menolak rayuannya, pertarungan pun terjadi. Dan kemudian datanglah perempuan pencuri yang tadi untuk menolong Gaojing. Lalu pendekar Baito tadi pun memilih untuk pergi. Kemudian perempuan pencuri tadi pun akhirnya ditraktir makan oleh Gaojing dan dibayar memakai batangan emas. Lalu mereka pun lanjut makan di atas. Ketika waktu makan tiba, si Gaojing pun tahu kalau aslinya perempuan ini adalah orang kaya dari cara ngomong dan cara memesan makanannya. Perempuan ini cerita bahwa dia kabur karena dipaksa nikah sama ayahnya. Dan di tengah jalan perbekalannya dicuri orang. Karena Gaojing orang dermawan, sehingga Gaojing pun memberikan seluruh uangnya ke perempuan tadi untuk bekal perjalanannya. Perempuan ini bernama Xinghua. Bukan itu saja, sampai pakaian dan kuda juga diberikan kepada Xinghua. Lalu ketika mereka di luar, tiba-tiba di sana ada kerusuhan, yaitu 2 pendekar Baito yang tadi sedang mencuri seorang bayi. Lalu dikejarlah oleh Gaojing. Sampai salah satu pendekar itu pun terdesak dan menyerahkan bungkusan bayi yang diambilnya. Lalu ketika dibuka, ternyata bungkusan itu pun kosong. Dan penculiknya pun sudah kabur. Dan Xinghua pun bilang kalau penginapan Baito mengadakan pesta setiap tanggal 15. Mereka pun menyusun rencana dan menyamar untuk menyelinap. Ketika sudah malam, Gaojing pun masuk ke dalam penginapan Baito dan mencari Xinghua untuk bertemu sesuai perjanjian. Kagetnya Gaojing kalau Xinghua adalah seorang perempuan yang sangat manis, dan mereka pun menyusup ke gua di dalam penginapan tersebut. Lalu tiba-tiba mereka melihat seekor ular raksasa peliharaan pemilik tempat penginapan itu untuk memakan bayi yang telah diculik oleh para pendekar Baito. Karena ketahuan, sehingga Gaojing pun dikejar oleh ular tersebut. Saat itu, Xinghua yang ada di sana pun menolong bayi tersebut. Dan di saat Gaojing kelelahan, Xinghua pun menolongnya.
Lalu mereka pun kabur dan dikejar lagi oleh ular raksasa itu. Sampai akhirnya Gojing berhasil menusukkan pedang di mata ular tersebut dan ularnya pun akhirnya mati. Shin pun berpindah ke tempat penginapan lagi. Di sana datanglah 7 guru Gojing yang akan menangkap pelaku penculikan bayi yang selama ini diresahkan oleh masyarakat. Dan tiba-tiba datanglah seorang dengan energi yang sangat kuat sekali. Ternyata orang tersebut adalah pendekar ahli racun yang terkenal sakti bernama Ouyang Feng. Lalu tanpa basa-basi, Ouyang Feng malah memperkenalkan si gadis cantik Xinghua, anak dari Zhao si racun sakti. Dan ponakannya yang bernama Long Tao ini ternyata yang akan dijodohkan dengan Xinghua. Lalu Xinghua pun pergi dari situ dan disusul oleh 7 gurunya Gojing. Dan mereka dibiarkan pergi begitu saja oleh Ouyang Feng, karena Ouyang Feng punya rencana lain. Dan tiba-tiba Xinghua yang manis ini pun dicegat di jalan oleh 7 gurunya Gojing. Dan saat itu mereka akan membunuh Xinghua, karena ayahnya itu adalah penjahat kelas kakap si racun sakti yang telah membunuh gurunya yang kelima. Lalu datanglah Gojing yang akan membantu Xinghua, dan Gojing memohon kepada gurunya itu untuk melepaskan gadis cantik ini, karena Xinghua telah menyelamatkan nyawanya beberapa kali, dan karena ini permintaan dari Gojing, sehingga guru besarnya Gojing akhirnya melepaskan mereka berdua. Shin pun berpindah ke kuil. Saat itu perasaan Gojing sangat sedih, karena sudah menyakiti perasaan guru-gurunya yang sudah seperti orang tuanya sendiri. Ketika waktu makan, tiba-tiba datanglah pengemis yang tadi yang sudah merebut makanan mereka. Dari tongkatnya, Xinghua mengetahui nama asli si pengemis legendaris ini yang bernama Qigong, sang dewa pengemis. Saat itu Xinghua meminta Qigong untuk mempelajari ilmu kungfu kepada Gojing. Dan saat itu juga Xinghua akan memasak makanan yang enak untuk Qigong di setiap pelatihan kungfunya. Dan setelah Qigong baper akan rayuan mautnya Xinghua, akhirnya Qigong akan mengajari ilmu kungfu 18 telapak naga kepada Gojing. Waktu pun berlalu dan setiap hari Gojing pun berlatih. Lalu Xinghua pun selalu memasak makanan untuk guru Qigong. Dan pada akhirnya Gojing pun berhasil mendapatkan jurus telapak naganya. Dan itu pun hanya 15 jurus yang diberikan oleh guru Qigong. Kemudian guru Qigong mempunyai sebuah kabar bahwa pendekar Ouyang Feng dan ponakannya akan ke sebuah desa untuk melamar Xinghua. Shin pun berganti. Ketika Xinghua akan pulang ke desanya untuk menemui ayahnya, tiba-tiba di perjalanan terdengar suara seruling. Dia adalah Zhao si racun sakti, ayah dari Xinghua, yang pada saat itu membuat Gojing kesakitan dan seketika hilang ingatan. Lalu dia pun masuk ke dunia ilusi. Pada saat itu Gojing melihat para gurunya mati terbunuh dan di belakangnya itu terdapat ular raksasa yang sebelumnya sudah mati. Dan dia melihat Xinghua sedang bermesra-mesraan dengan Long Tao. Sampai akhirnya dia masuk ke sebuah gua dan di sana ada seorang aneh terkurung yang sudah bertahun-tahun. Sampai dia ngomong sama tangannya sendiri karena di sana dia hanya sendiri. Dan tiba-tiba dia mendatangi Gojing. Dia adalah guru tua nakal yang bernama Ta Fen. Singkatnya, jadi mereka ini dikurung di dunia ilusi yang dibuat kitab 9 yin, yang dulu pernah dipelajari oleh ibu dari Xinghua, tapi hanya dipelajari setengahnya. Dan akhirnya, guru Ta Fen memberikan kitab 9 yin-nya asli dan suruh Gojing untuk menghafalnya dengan cepat. Saat ini Xinghua pun sudah di rumahnya, dan dia sedang kesepian. Dikarenakan Gojing telah masuk ke dalam dunia ilusi oleh ayahnya Xinghua. Tak hanya itu, saat ini Ouyang Feng dan ponakannya pun akan datang ke desa itu untuk menemui Zhao, si racun sakti, untuk melamar anaknya. Dan para pendekar Baito pun itu terkena seruling ilusi milik racun sakti. Tapi karena Ouyang Feng memiliki tenaga dalam yang sangat tinggi, sehingga ilusi itu pun dihentikan. Dan seketika Zhao pun berhenti. Kita kembali ke Gojing, yang sudah ngapalin kitab 9 yin. Yang saat ini Gojing akan membuka dimensi ilusi untuk keluar dan akhirnya pun berhasil. Dan di lain tempat, saat itu pendekar Ouyang Feng beserta keponakannya sudah datang ke rumah Zhao untuk melamar anaknya itu. Lalu tiba-tiba datanglah Gojing yang keluar dari dunia ilusi.
Namun pada saat itu Zhao merasa kaget karena tidak ada seorang pun yang berhasil keluar dari ilmu ilusinya dan ini baru pertama kali. Dan Guru Qigong pun tiba di sana, lalu dia mewakilkan muridnya itu untuk melamar Xinghua. Karena Xinghua dan Gaujing sudah sama-sama sayang, jadi tidak masalah siapa yang akan datang duluan. Dan akhirnya Zhao mengadakan turnamen untuk berduel merebutkan putrinya itu. Mereka pun berkumpul di arena dan siapa saja yang keluar dari arena itu duluan, maka dinyatakan kalah. Saat itu Guru Qigong bertarung dengan Long Tao dan pendekar Ouyang Feng dengan Gaujing. Dan pada akhirnya Long Tao pun terbanting keluar oleh Gaujing dan tim dari Gaujing pun menang. Akan tetapi Zhao mengatakan hasilnya seri karena semuanya sama-sama keluar dari arena, walaupun Long Tao yang dulu keluar. Pertandingan selanjutnya adalah menghafalkan surat wasiat istri dari Zhao, si racun sakti. Mereka dikasih waktu setengah jam untuk menghafalkan, dan pertandingan pun dimulai. Dan ternyata yang luar biasa adalah Gaujing yang bisa menghafalkan dan membaca surat wasiat itu sampai ke bagian yang tidak terbaca. Dan ternyata bagian itu adalah dari kitab 9 Yin yang sebelumnya Gaujing sudah menghafalkannya. Lalu Zhao si racun sakti keheranan melihatnya. Hasilnya Gaujing pun menang. Dan pendekar Ouyang Feng mengakui atas kekalahannya itu. Saat itu Zhao pun datang ke gua tadi dan melihat ternyata kitab 9 Yin sudah dibakar oleh Ta Fen si tua nakal. Dan isinya hanya Gaujing saja yang tahu. Di tempat lain, Ouyang Feng dan Long Tao berdiskusi berikutnya untuk mendapatkan Xinghua. Dapatlah kabar bahwa 7 guru Gaujing pun akan datang ke desa itu. Dan Ouyang Feng pun mempunyai ide untuk memberikan racun kepada mereka, yaitu adu domba. Kemudian di tempat lain, Gaujing dan Xinghua sedang berjalan-jalan berduaan melilingi desa. Dan 7 guru Gaujing sudah datang ke desa itu. Lalu mendengar seruling ilusi Zhao dan tiba-tiba mereka diserang dan dibunuh. Dikarenakan 7 guru Gaujing ini hanya bisa mendengar dan buta, dan mengira yang membunuh mereka itu Zhao si racun sakti. Gaujing pun datang dan dikasih tahu oleh gurunya kalau yang membunuh mereka itu adalah Zhao si racun sakti. Saat itu Gaujing pun marah sekali dan pergi ke tempat Zhao dan perkelahian pun dimulai. Kekuatan Gaujing memang bukan tandingan dari Zhao. Dia adalah yang membunuh 7 guru Gaujing dan akan membawa Gaujing pergi. Karena cuma dia satu-satunya yang tahu isi dari kitab 9 Yin. Lalu Ouyang Feng pun bilang urusan ini akan diselesaikan di Gunung Hua. Saat itu Gaujing pun dibawa ke tepi jurang dan dipaksa untuk kasih tahu isi dari kitabnya. Lalu ternyata Xinghua pun disandra dan dimanfaatkan untuk membuka suara si Gaujing. Dan akhirnya isi kitab 9 Yin pun dibacakan. Tiba-tiba datanglah guru Ta Fen. Dia menyerang dan mereka bertiga pun menghilang dan berhasil menyelamatkan Gaujing dan Xinghua. Singkatnya Gaujing pun pingsan dan dirawat berhari-hari oleh Xinghua yang setia banget menemenin belahan hatinya. Sampai terbangun karena bermimpi dengan guru besar Wang Chongyang. Dan ternyata guru Qigong pun menemui mereka di kuil itu dan bakalan ngajarin 3 jurus yang belum diajarkan. Dan latihan pun dimulai. Saat itu Gaujing yang belum pulih tetap bertekad mempelajari jurus tapak naga ini. Hari demi hari pun sudah dilalui dan sampai akhirnya Gaujing pun menguasai jurus tapak naga ini. Scene pun berpindah. Saat ini mereka akan ke Gunung Hua dan Guru Qigong pun ikut bersamanya. Di puncaknya Guru Qigong ngasih tahu kalau ini adalah bekas tapak naga paling sakti dari Guru Wang Chongyang. Namun tiba-tiba Zhao pun datang langsung menyerang tapi ditahan oleh Gaujing. Dan Gaujing pun memanggil Zhao si racun tua sebagai ayah mertua. Tidak lama Ouyang Feng pun datang dan Guru Qigong pun bilang kalau yang bisa ngadepin itu Gaujing. Pertarungan pun dimulai.
Saat itu Ouyang Feng pun agresif menyerang, tapi akhirnya tetap dikalahkan oleh Gou Jing. Ouyang Feng pun frustasi. Kenapa dia sudah mempelajari jurus kitab 9 yin, namun tetap kalah. Dan ternyata waktu dibacain oleh Gou Jing di tepi jurang itu, kata-katanya dikarang oleh Gou Jing. Jadi jurusnya pasti gagal. Lalu tiba-tiba Ouyang Feng pun kerasukan dan mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan tidak bisa diatasi oleh 3 orang pendekar sekaligus. Dan pertarungan pun terjadi lagi. Saat ini Gou Jing pun kalah. Kemudian sampai Gou Jing pun memegang bekas tangan dari guru Wang Chongyang, lalu tiba-tiba bangkit dan menyerang Ouyang Feng. Dan keluarlah jurus tapak naganya yang mengakibatkan Ouyang Feng mati. Akhirnya Gou Jing pun menang. Kemudian Xin pun berpindah ke kota lagi, dan ada perempuan yang membeli karakter Gou Jing. Penjual itu pun kaget dan terharu, karena yang membeli itu adalah mereka yang sedang berjalan berdua. Karena mereka itu adalah sang legenda di kota itu. Dan film pun selesai. Ya guys, demikian video yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat, menghibur, dan menambah pengetahuan. Klik like jika kalian suka, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.